Hadratul Muhtaramin Sadatun Habaib al-Ajlan yang sangat saya muliakan, para habaib, utamanya pengurus Yayasan Masjid Agung Baitur Rahman yang sangat saya muliakan, para masyayikh, para ustaz, pengaji, tokoh masyarakat, hadirin, hadirat, jamaah Masjid Agung Baitur Rahman yang semuanya sangat saya muliakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada malam hari ini kita dikumpulkan kembali oleh Allah dalam satu acara yang sangat mulia, yaitu sholat hajat dalam bulan yang sangat mulia, yaitu bulan Rajab, dan di malam yang sangat mulia, yaitu malam Jumat, yang semuanya itu kemuliaan itu akan diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang mau memuliakan bulan Rajab dan mau memuliakan malam Jumat. Mudah-mudahan kehadiran kita di tempat yang sangat mulia ini, barokah dari acara yang sangat mulia, barokah dari tempat yang sangat mulia, barokah dari bulan yang sangat mulia. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada malam hari ini, anak cucu kita, keluarga kita, masyarakat semuanya, mudah-mudahan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala orang-orang yang mulia. Amin. Mulia di dunia dan mulia kelak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Salawat ma'asalam mari kita haturkan keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kepada kita syariat-syariat Allah, mengajarkan kepada kita ilmu-ilmunya Allah, sehingga kita bisa kenal kepada Allah. Kita dikenalkan oleh Allah, oleh Nabi Muhammad kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dengan syariat Nabi, kita bisa kenal kepada para nabi-nabinya Allah. Kita bisa kenal kepada Nabi Adam. Kita bisa tahu kepada Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Zakaria, Nabi Musa dan Nabi Isa, termasuk Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mengenalkan kita kepada para nabi-nabinya Allah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita dikenalkan oleh baginda Nabi kepada Al-Qur'an. Kita bisa membaca Al-Qur'an, kita bisa memahami isi Al-Qur'an, kita bisa mengamalkan isi daripada Al-Qur'an. Itu yang mengenalkan seperti itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita dikenalkan oleh Nabi untuk hormat kepada guru. Ketika kita bertemu dengan guru, kita harus salaman, kita cium tangannya guru. Bentuk hormat murid kepada guru. Yang mengajarkan itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita diajari oleh Nabi Muhammad untuk berbakti kepada kedua orang tua. Tidak boleh ngelamak kepada orang tua, tidak boleh melawan kepada orang tua, tidak boleh tidak taat kepada orang tua. Kita harus taat dan berbakti kepada kedua orang tua. Yang mengajarkan itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita diajari oleh baginda Nabi tata cara ibadah yang baik untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi mengajarkan cara ibadah yang baik
yaitu ada takbirnya, ada rukuknya, ada sujudnya, ada tahiyatnya, dan juga ada salamnya. Itu adalah cara yang baik untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diajari oleh Nabi, 1 hari 1 malam 5 kali untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mengajarkan tata cara yang baik, ibadah yang kita kerjakan ini adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan barokah daripada solawat dan salam yang kita baca, kelak kita di hadapan Allah mendapat syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Para hadirin, para jamaah rahimakumullah. Kita pada malam hari ini berada di 10 terakhir di bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu bulan Rajab. Yang jelas sudah banyak kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan di bulan Rajab, baik itu lewat ibadah sholat, baik itu lewat ibadah pada malam hari, baik itu lewat baca Al-Quran, baca sholawat, baca istighfar, berbuat baik kepada orang lain, bersedekah kepada orang lain. Itu adalah kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di bulan yang sangat mulia, yaitu bulan Rajab, dengan harapan mudah-mudahan kebaikan-kebaikan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan di bulan Rajab kita diajari oleh baginda Nabi, diajari untuk membaca doa di bulan Rajab, yaitu Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ini kita baca setiap hari di bulan Rajab, kita baca agar keberkahan itu diberikan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma barik lana, ya Allah berikan keberkahan kepada kami. Di mana? Fi Rajab, di bulan Rajab. Wa Sya'bana, dan berikan keberkahan kepada kami di bulan Sya'ban. Wa ballighna Ramadan, dan sampaikan umur kami ya Allah bertemu dengan bulan yang sangat mulia, yaitu bulan suci Ramadan. Artinya kita minta berkah kepada Allah. Kita minta berkah bulan Rajab agar diberikan kepada kita. Minta barokah. Barokah apa? Barokah umur, barokah ilmu, barokah rizki, barokah pekerjaan, barokah anak, barokah keluarga. Semuanya minta diberkahi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta berkah umur kepada Allah. Umur yang barokah itu bukan umur yang panjang. Umur yang barokah itu bukan umur yang ratusan tahun, bukan. Tapi umur yang barokah, sekalipun diberi umur yang pendek oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi diisi dengan kebaikan-kebaikan, diisi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekalipun umur itu pendek, maka itulah umur yang barokah. Mudah-mudahan umur kita diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Umur yang barokah itu umur yang diisi ibadah kepada Allah. Sekalipun pendek, 40 tahun, 50 tahun, dibandingkan umat-umat terdahulu yang umurnya ratusan tahun, tapi 40, 50 isinya ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itulah umur yang barokah. Apalagi
diberi umur panjang oleh Allah sampai 100 tahun, tapi diisi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu umur yang panjang dan diisi ibadah menjadi umur yang barokah. Itu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, minta umur yang barokah. Karena kalau umur yang kita miliki, yang diberikan oleh Allah, kita isi dengan kebaikan dan ibadah, maka itu bisa mengalahkan umurnya orang yang ratusan tahun tapi diisi tidak ada ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus bersyukur kepada Allah, dijadikan oleh Allah umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat baginda Nabi itu diberi umur yang sedikit, melaksanakan ibadah sedikit, tapi pahalanya berlipat-lipat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau umat-umat terdahulu melakukan ibadah 1 kali, ya pahalanya 1. Umat-umat terdahulu, umatnya Nabi Musa, umatnya Nabi Isa, orang-orang Bani Israel, itu ketika melakukan ibadah kepada Allah 1 kali ibadah, maka pahalanya ya 1. Beda dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melakukan 1 kebaikan maka akan dibalas oleh Allah 10 kali kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya minta umur yang barokah kepada Allah. Yang kedua, minta ilmu yang barokah. Ilmu yang barokah itu ilmu yang seperti apa? Ilmu yang barokah itu adalah ilmu yang diamalkan. Bukan ilmu yang ketika ditanya oleh orang, Ustadz gimana hukumnya ini Ustadz? Dijawab dengan dalil Al-Qur'annya, dijawab dengan dalil hadisnya, dijawab dengan kalam salafnya. Apakah itu yang dikatakan ilmu yang barokah? Belum tentu. Ilmunya banyak, ketika ditanya dijawab dengan Al-Quran, ditanya dijawab dengan hadis, dijawab dengan kalam fuqahanya dan lain sebagainya. Apakah itu yang dikatakan ilmu yang barokah? Belum tentu. Ilmu yang barokah itu adalah ilmu yang kita miliki, kemudian kita amalkan. Ya, ilmu yang kita miliki kita amalkan, maka itulah ilmu yang barokah. Sekalipun kita mempunyai ilmu yang sedikit, tapi kita amalkan daripada ilmu yang kita miliki, maka itulah yang disebut dengan ilmu yang barokah. Dikatakan oleh Nabi, man alima, siapa yang mau belajar, wa allama, dan mau mengajarkan, wa amila, dan mau mengamalkan, yud'a aziman fi malakutis samawat, maka besok di hadapan Allah Subhanahu wa taala orang ini akan dipanggil menjadi aziman, seorang yang sangat agung, seorang yang sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan catatan orang itu mau belajar dan mau mengamalkan dan mau mengajarkan, maka itulah besok disebut oleh Allah sebagai aziman, sebagai orang yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang sedikit tapi diamalkan, itulah ilmu yang barokah. Minta lagi kepada Allah, apa? Harta yang barokah. Harta yang barokah itu harta yang seperti apa? Apakah harta yang bisa beli macam-macam? Bisa beli sawah, bisa beli gumuk, bisa beli mobil, bisa beli rumah yang mewah. Apakah itu harta yang barokah? Tidak, para hadirin. Harta yang barokah adalah harta yang ketika kita diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa taala,
kemudian kita keluarkan, kita sedekahkan dari harta tersebut, maka itulah harta yang barokah. Bukan harta yang kita bisa beli macam-macam. Bisa beli sawah, bisa beli kebun berhektar-hektar, bisa beli mobil, bisa beli rumah, tapi tidak pernah sedekah. Itu bukan harta yang barokah. Harta yang barokah itu adalah harta yang disedekahkan oleh kita. Maka itulah yang disebut dengan harta yang barokah. Anak begitu juga. Minta anak yang barokah kepada Allah. Anak yang selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekalipun akalnya tidak begitu cerdas, tapi dia dekat kepada Allah dan Rasulnya, maka itulah yang disebut dengan anak yang barokah. Ya. Sekolahnya tidak begitu tinggi, tapi ibadahnya kepada Allah istiqomah. Ngajinya, hadir majlis taklimnya istiqomah. Maka itulah anak yang barokah. Kalau kita mempunyai anak yang seperti itu, maka kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita kelak di hadapan Allah akan mesem melihat anak-anak kita besok di akhirat. Paham nggih? Para hadirin, para jamaah rahimakumullah. Waktu malam seperti kita hadir di tempat yang sangat mulia ini adalah waktu yang sangat istimewa dan mustajabah. Malam adalah waktu yang sangat istimewa. Sehingga perjalanan Isra Mi'raj Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam diundang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kejadian Isra Mi'raj itu di tengah malam, di waktu malam. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, subhanalladzi asra bi abdihi lailan. Maha suci zat yang memperjalankan hambanya. Kapan? Siang apa malam? Malam, lailan, di waktu malam. Dari mana? Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dari masjidil haram Mekah menuju ke masjidil aqsa di Palestina. Waktu malam. Ya. Dalam ayat lain Allah berfirman, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dari malam lagi. Wa minal laili, dan dari waktu malam, fatahajjad bihi, bertahajudlah engkau, bermunajatlah engkau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Mungkin dengan tahajud di waktu malam engkau akan diberikan kedudukan yang terpuji, kedudukan yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi dilahirkan di waktu malam, Qubailal fajar. Dilahirkan Nabi sebelum fajar, di tengah malam. Kenapa? Menunjukkan bahwa waktu malam itu adalah waktu yang sangat istimewa dan mustajabah. Nabi pernah ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, ayyud du'a asma. Wahai Nabi, doa yang paling didengar oleh Allah itu kapan? Doa yang paling didengar oleh Allah itu doa yang kita panjatkan kapan, wahai Nabi? Nabi menjawab, jauful lail, doa yang dipanjatkan kepada Allah di tengah malam. Malam adalah waktu yang sangat istimewa.
Peristiwa Isra Mi'raj terjadi di waktu malam. Lahirnya Nabi Muhammad Qubailal Fajr di waktu malam. Nabi ditanya oleh sahabat, kapan doa itu Nabi yang lebih didengar oleh Allah? Artinya lebih mendekati diterima oleh Allah. Nabi menjawab, jauful lail, di tengah malam. Berarti tengah malam ini adalah waktu yang sangat istimewa. Dikatakan oleh Syekh Abdurrahman Ad-Dibai di Maulid Ad-Dibai itu, Syekh Abdurrahman beliau mengatakan, yanzilu fi kulli lailatin ila sama'id dunya wa yunadi hal min mustaghfirin hal min taib hal min talibi hajatin fa unilahul matalib. Kan ngoten nggih. Di Diba itu disebutkan oleh Syekh Abdurrahman Ad-Dibai, yanzilu fi kulli lailatin, di setiap malam. Yanzilu fi kulli lailatin ila sama'id dunia, setiap malam rahmat Allah itu berada di langit dunia, dekat. Setiap malam rahmatnya Allah ada di langit dunia, dekat sekali. Wa yunadi, dan berseru rahmat Allah ini, hal min mustaghfirin, adakah pada malam hari ini orang yang mau beristighfar? Adakah malam hari ini orang yang mau minta maaf kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Hal min taibin, adakah malam hari ini orang yang mau bertaubat kepada Allah? Hal min talibi hajatin, adakah malam hari ini ada yang minta hajat kepada Allah? Kalau di waktu malam ada yang beristighfar, ada yang minta maaf kepada Allah. Kalau di waktu malam ada yang bertaubat kepada Allah, ada yang minta hajat kepada Allah, apa katanya Syekh Abdurrahman Ad-Dibai? Faunilahul matalib, maka akan aku berikan apa yang diminta oleh hamba yang mau munajat kepada Allah di waktu malam. Nggih. Waktu malam adalah waktu yang istijabah. Waktu malam adalah waktu yang sangat istimewa. Apalagi pada malam hari ini, malam Jumat, kita isi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan segala hajat diterima dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktu malam itu diisi dengan ibadah. Ulama-ulama salaf itu, ulama-ulama terdahulu, wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala, di tengah malam bermunajat, di tengah malam menangis kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adanya dosa, adanya maksiat, adanya kesalahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktu malam adalah waktu yang sangat istimewa. Mari kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan digunakan maksiat malam. Ya. Jangan dipakai nongkrong malam. Nongkrong di mana? Ya di mana-mana. Ada yang di pelengsengan, ada yang di kafe, ada yang di, ya macam-macam sudah. Ya. Malam ini adalah waktu yang sangat istijabah, waktu yang sangat istimewa. Gunakan untuk ibadah kepada Allah. Mintalah kepada Allah di waktu malam. Malam adalah waktu yang sangat mulia, waktu yang sangat istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam dipakai badmintonan, dipakai main sekak, dipakai main remi, dipakai main domino dan lain sebagainya. Kalau kita mempunyai kebiasaan seperti itu, ya, perbuatan-perbuatan yang tidak ada gunanya, maka ya dikurangi saja. Kalau tidak bisa berhenti, nggih, dikurangi saja.
Andaikan tiap malam kepelengsengan sampean ngopi dan makan ikan bakar di sana. Ya. Maka dalam 1 minggu itu hanya 1 kali ke sana. Dikurangi. Jangan setiap hari. Kasihan kalau setiap hari. Ya. Kenapa? Karena takut mati di sana, Pak. Nggih. Karena takut mati di pelengsengan nanti. Nggih. Ya, kenapa? Karena yamutul mar'u ala ma'asya alaih. Karena manusia itu akan meninggal dunia sesuai dengan kehidupannya, sesuai dengan kebiasaannya. Makanya banyak ceritanya orang meninggal dunia dalam keadaan baca Al-Quran. Kenapa? Karena hari-harinya diisi dengan baca Al-Quran. Banyak ceritanya orang meninggal dunia dalam keadaan sholat. Ketika sujud tidak bangun lagi. Ketika dilihat meninggal dunia. Kenapa? Karena kebiasaan orang ini adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak ceritanya orang meninggal dunia dengan tasbihnya ketika baca istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kenapa? Karena setiap harinya, hari-harinya, waktu-waktunya diisi dengan istighfar. Ya. Dan banyak ceritanya orang meninggal dunia di warung kopi. Nggih kata. Kenapa? Karena mungkin kebiasaannya di warung kopi itu sehari 5 kali. Bisa jadi meninggal di warung kopi. Na'udzubillah. Ya. Kita jadikan malam kita adalah malam yang istimewa. Kita jadikan malam kita malam untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggih. Karena waktu malam ini adalah luar biasa. Sampai dikatakan oleh seorang ulama, biqadril kaddi tukstasabul ma'ali faman talabal ula sahiral layali. Dengan kadar kepayahan tuktasabul ma'ali akan diperoleh kedudukan yang tinggi. Kita kalau payah bekerja maka gajinya akan banyak. Ketika kita payah beribadah kepada Allah, maka pahala yang diberikan oleh Allah akan lebih banyak. Faman talabal ula sahiral layali. Barang siapa yang menginginkan kedudukan yang tinggi di hadapan Allah, maka sahiral layali, bangunlah di waktu malam, ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Malam adalah waktu yang sangat istimewa. Mudah-mudahan kita diberi keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengisi malam-malam kita dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin, para jamaah rahimakumullah. Dalam peristiwa Isra Mi'raj, dalam peristiwa Isra Mi'raj itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberi pengawal oleh Allah Subhanahu Wa Taala malaikat Jibril. Malaikat Jibril dikasih pengawal sama Allah. Ketika nyampe di satu tempat, malaikat Jibril mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasul, aku sampai di sini saja. Engkau terus perjalanan engkau masih lama untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala." Apa katanya Nabi? "Wahai Jibril, masa ada teman meninggalkan temannya?" Tidak ada Jibril. Teman itu meninggalkan temannya, tidak ada. Apa katanya Nabi? "Ayo ikut aku, sekalipun satu langkah ikut denganku." Apa jawab malaikat Jibril? "Ya Rasul, andaikan aku melangkah satu langkah saja, maka aku akan terbakar dengan nurnya Allah Subhanahu wa ta'ala." Karena malaikat Jibril tidak bisa mengikuti Nabi terus
untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, hal laka min hajah ila rabbik?" Wahai Jibril, apakah engkau ada permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala? Akan aku sampaikan kepada Allah. Malaikat Jibril menjawab, "Ada wahai Nabi, ada. Salillah, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku minta kepada Allah, sampaikan kepada Allah, akan aku bentangkan sayapku ini di atas sirat, di atas jembatan besok di akhirat. Akan aku bentangkan sayapku ini di sirat, di jembatan, li ummatik, untuk umat kamu. Hatta yajuzu alaih, sehingga umat kamu besok di sirat, di jembatan, akan melewati daripada sayapnya malaikat Jibril." Mudah-mudahan kita semuanya melewati sayapnya malaikat Jibril besok di jembatan itu. Kenapa? Loh, sirat di jembatan besok di akhirat itu diceritakan lebih kecil daripada rambut, lebih tajam daripada pedang. Gimana sampean? Mau lewat gimana? Lebih kecil daripada rambut dan lebih tajam daripada pedang. Yang mau lewat gemuk-gemuk kayak kita ini. Polempo selebeja. Jembatannya kecil, di bawahnya neraka. Kalau selamat melewati jembatan ini, maka akan masuk surga. Dan semua makhluknya Allah, janjinya Allah di dalam Al-Quran, "Wa ma minkum illa wariduha." Semua makhluknya Allah tanpa terkecuali pasti akan melewati jembatan besok di akhirat untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selamat semuanya. Katanya malaikat Jibril, ini cintanya malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Ini bentuk mahabbahnya malaikat Jibril kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala, akan aku bentangkan besok sayapku ini di atas jembatan sampai umat kamu bisa melewati jembatan dengan selamat." Hanya khusus kepada umatnya Nabi, umat terdahulu tidak ada seperti ini. Hanya khusus kepada umatnya Nabi, malaikat Jibril mau membentangkan sayapnya besok di atas jembatannya Allah Subhanahu wa taala. Padahal nggih, malaikat Jibril itu mempunyai 600 sayap. Satu sayap dibentangkan oleh malaikat Jibril, dunia, langit dan seisinya akan tertutup dengan satu sayap daripada malaikat Jibril. Ini Jibril mempunyai 600 sayap. Satu sayap dibentangkan oleh malaikat Jibril, itu langit, bumi dan seisinya akan tertutup dengan satu sayap malaikat Jibril. Ini oleh malaikat Jibril, "Ya Rasulullah, mintalah engkau kepada Allah untuk membentangkan sayapnya besok di sirat untuk umat engkau." Akhirnya Rasulullah berjalan terus ke tempat yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nyampe di bertemu dengan Allah. Setelah mukalamah dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, apa yang diminta oleh Jibril?" Ini Rasulullah belum cerita kepada Allah, tapi Allah sudah bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Muhammad, apa yang diminta oleh malaikat Jibril?" Apa jawab Nabi? Apakah Nabi menjawab, "Ya Allah, malaikat Jibril minta begini, 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 begini"? Buatan.
Rasulullah tidak bercerita permintaannya malaikat Jibril. Akan tetapi Rasulullah menjawab, anta a'lam. Ya Allah, engkau yang lebih tahu terhadap permintaannya malaikat Jibril. Allahumma anta a'lam. Ya Allah, engkau yang lebih tahu dengan permintaannya malaikat Jibril. Padahal Nabi tahu apa yang diminta oleh malaikat Jibril kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Nabi tidak menjawab permintaan malaikat Jibril, tapi Allah menjawab, Allahumma anta a'lam. Ya Allah, engkau yang lebih tahu permintaannya malaikat Jibril. Apa katanya Allah? Ini sifat tawaduknya Rasul, akhlak mulianya Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika ditanya, Nabi tahu, tapi Nabi tidak menjawab. Dijawab dengan Allahumma anta a'lam. Ya Allah, engkau yang lebih tahu. Apa katanya Allah? Qad ajabtuhu ma sa'al. Muhammad, apa yang diminta oleh malaikat Jibril, aku kabulkan. Aku terima, aku kasih. Tapi katanya Allah, apa yang diminta oleh malaikat Jibril? Malaikat Jibril mau membentangkan sayapnya besok di Sirat, di jembatan di akhirat. Aku kasih, aku terima, aku kabulkan apa yang diminta oleh malaikat Jibril. Tapi dengan satu catatan, lakin fiman sahibaka, akan tetapi kepada khusus kepada orang yang mencintai engkau dan mencintai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cinta kepada Nabi dan setia kepada Nabi Muhammad adalah kunci untuk mendapatkan sayap malaikat Jibril besok di Sirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Artinya bagaimana? Artinya kalau kita kepingin melewati sayapnya malaikat Jibril besok di jembatan akhirat, maka syaratnya harus cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cinta bagaimana kepada Nabi? Kalau kita mengaku cinta kepada Rasulullah, maka ciri-cirinya harus cinta kepada apa yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya cinta kepada Nabi, maka konsekuensinya, tanggung jawabnya, ngomong cinta kepada Nabi harus cinta kepada apa yang dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dicintai oleh Nabi? Ibadah. Yang dicintai oleh Nabi itu apa? Ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang dicintai Nabi? Keluarganya dicintai oleh Nabi Muhammad. Kalau kita mengaku cinta kepada Nabi, maka harus cinta kepada ibadah dan harus cinta kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jangan ngaku cinta kalau ibadahnya bolong. Jangan ngaku cinta kepada Rasulullah kalau 5 waktunya tidak penuh. Karena Nabi belum pernah meninggalkan sholat 5 waktu. Karena Nabi belum pernah meninggalkan sholat 5 waktu. Kalau kita mengaku cinta kepada Nabi Muhammad, maka 5 waktu harus tidak boleh bolong. Artinya harus kita kerjakan sesuai dengan waktunya. Baru kalau orang itu cinta kepada Nabi dengan melakukan apa yang dicintai oleh Nabi Muhammad, maka besok di akhirat akan melewati jembatan di atas sayapnya malaikat Jibril. Amin Allahumma amin. Besok di akhirat itu ya, orang-orang yang ahli ibadah kepada Allah akan masuk surga dengan rombongannya. Besok akan didatangkan satu rombongan yang wajahnya itu kasyamsi, seperti matahari.
Malaikat heran kepada orang ini, satu rombongan ini yang wajahnya bersinar. Ditanya, man antum? Katanya malaikat, sebentar dulu, sampean ini golongan apa? Dijawab, nahnul muhafiduna ala sholah. Kami ini malaikat adalah orang-orang yang menjaga sholat kami. Wa kaifa muhafadzatukum ala sholah? Malaikat tanya, gimana cara kamu menjaga sholat kamu itu bagaimana? Dijawab oleh rombongan yang bersinar wajahnya ini seperti matahari. Mereka menjawab, kunna nasma'ul adzan wa nahnu fil masjid. Ketika kita mendengar adzan malaikat, kami ini sudah duduk berada di masjid. Itu besok wajahnya bersinar seperti matahari. Kita seperti itu. Ketika mendengar adzan, kita sudah duduk ada di masjid. Nanti didatangkan lagi rombongan yang kedua, yang wajahnya kal qamar lailatal badr, wajahnya seperti bulan purnama. Ditanya sama malaikat, man antum, siapa kalian ini? Dijawab oleh mereka ini, nahnul muhafiduna ala sholah. Kami ini malaikat adalah orang-orang yang menjaga sholatnya. Bagaimana, katanya malaikat, kamu bisa menjaga sholat? Bagaimana cara kamu menjaga sholat? Kami ini malaikat wudu, mengambil wudu sebelum waktunya sholat, dan kami berjalan menuju masjid ketika mendengar adzan. Jadi sebelum waktu sudah siap-siap wudunya dan berjalan menuju masjid bersamaan dengan adzan, berjalan ke masjid. Itu besok wajahnya di akhirat seperti malam bulan purnama, bersinar wajahnya. Dan yang ketiga, yang terakhir, satu rombongan datang lagi, wajahnya seperti kal kawakib, seperti bintang. Bintang kalau dilihat begitu indahnya, bersinar wajahnya. Ditanya sama malaikat, man antum, siapa kalian? Kami ini malaikat adalah orang-orang yang menjaga sholat kami. Bagaimana cara menjaga sholat kamu? Ketika mendengar adzan malaikat, kami berwudu. Mendengar adzan, wudu, langsung berangkat ke masjid. Itu wajahnya seperti bintang. Kalau sholat duhur adzannya jam 12, sholatnya jam 1 sampai jam 2, di akhirat wajahnya seperti apa? Ya. Yang mendengar adzan, wudu mendengar adzan itu seperti kal kawakib, seperti bintang. Kalau sholatnya akhir, seperti apa? Kalau yang tidak sholat, wajahnya seperti apa? Na'udzubillah. Oleh karena itu, mari waktu-waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita menyembah kepada Allah, jangan sampai kita tinggalkan. Kalau kita bisa tidak meninggalkan sholat yang 5 waktu, maka itu salah satu dari bentuk kecintaan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kehadiran kita di tempat yang sangat mulia ini, mudah-mudahan diberi keistiqomahan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan barokah dari malam Jumat, segala hajat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Saya rasa itu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit bisa membawa menjadikan ilmu yang manfaat dan barokah, dan mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa hadza minni al-afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.